Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tony Dikita Saputra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi organ reproduksi ternak ruminansia jantan. Organ reproduksi pada ternak ruminansia jantan yang pertama yaitu testis. Testis adalah organ reproduksi primer pada jantan. Testis dikatakan sebagai organ reproduksi primer karena memproduksi gamet jantan dan hormon kelamin jantan. Testis memiliki bentuk oval memanjang ke arah vertikal dan berwarna putih yang merupakan kapsul putih mengkilat atau yang dinamakan dengan tunika albuginea sebagai pembungkus yang banyak mengandung serabut syaraf dan pembuluh darah. Testis terletak di daerah prepubis dan terbungkus dalam kantong yang disebut skrotum. Testis sebagai organ kelamin primer mempunyai dua fungsi, yaitu menghasilkan spermatozoa atau sel kelamin jantan dan mensekresikan hormon kelamin, yaitu hormon testosteron. Testis terdiri dari 3 sel penyusun, yaitu yang disebut dengan sel interstitial. 3 sel tersebut diantaranya yaitu sel Sertoli, sel Leydig, dan tubulus seminiferus. Sel Sertoli berfungsi sebagai penyedia nutrisi bagi sperma. Secara fungsional, testis merupakan organ utama dari sistem reproduksi jantan yang berperan penting dalam spermatogenesis dan steroidogenesis. Spermatogenesis berlangsung pada lapisan epitel tubulus seminiferus testis untuk menghasilkan spermatozoa. Sedangkan steroidogenesis berlangsung di sel-sel Leydig jaringan interstitial testis untuk mensintetis hormon steroid jantan. Testis tersokong dalam suatu pons yang menyerupai kantong yang disebut skrotum. Fungsi skrotum adalah mengatur temperatur testis supaya tetap pada temperatur yang lebih rendah dari temperatur tubuh. Pada skrotum juga terdapat pembuluh darah arteri dan vena plexus pampiniformis yang berperan dalam pengaturan suhu. Mekanisme pengaturan panas dan termoregulator dilakukan oleh musculus cremaster externus dan musculus cremaster internus. Kedua muskulus ini akan menarik testis ke atas mendekati rongga perut untuk mendapatkan pemanasan. Tunika dartos menarik testis mendekati perut sehingga permukaan testis menjadi lebih kecil dan melipat untuk mencegah pengeluaran panas. Apabila temperatur panas, kedua otot ini relaksasi sehingga testis menurun menjauh dari perut dan permukaan mengembang untuk mempercepat pengeluaran panas. Organ kedua setelah testis yaitu epididymis. Epididymis memiliki struktur seperti selang yang berbelit-belit dan membentuk tanda koma. Epididymis adalah saluran eksternal pertama dari testis yang menyatu secara longitudinal pada permukaan testis. Epididymis berperan penting pada proses penambahan konsentrasi sperma melalui absorpsi cairan dari kaput hingga korpus, berperan dalam pematangan sperma, penyimpanan sementara, penyaluran sperma menuju vas deferens, dan reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali sel sperma yang telah mati. Epididymis terdiri dari 3 bagian, yaitu kaput, korpus, dan kauda. Kepala epididymis atau yang disebut dengan kaput membentuk suatu penonjolan dasar dan agak berbentuk bengkok
yang dimulai pada ujung proksimal testis. Kepala epididymis atau kaput epididymis merupakan bagian yang melekat pada ujung testis, di mana pembuluh darah dan syaraf masuk. Bagian ini berfungsi sebagai tempat absorpsi cairan untuk menambah konsentrasi sperma dan penyimpanan sperma. Bagian badan atau leher epididymis atau yang disebut dengan korpus adalah bagian yang sejajar dengan aksis longitudinal dari testis. Bagian ini menjulur terus ke bawah sampai hampir melewati testis dan berfungsi sebagai tempat absorpsi cairan untuk menambah konsentrasi sperma dan juga pematangan sperma. Bagian ekor atau kauda epididymis yaitu bagian yang terletak di bawah korpus yang mulai berbelok ke atas. Bagian ekor epididymis ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma yang telah matang dan penyaluran sperma menuju vas deferens. Organ selanjutnya yaitu vas deferens. Vas deferens berfungsi sebagai transportasi sperma. Vas deferens merupakan saluran berwarna putih yang terletak antara epididymis dan vesikula seminalis. Vas deferens adalah sepasang saluran berbentuk silinder memanjang dari ujung distal kauda masing-masing epididymis yang ujungnya didukung oleh lipatan peritoneum melewati sepanjang korda spermatika melalui kanalis inguinalis ke daerah panggul, di mana kemudian menyatu dengan uretra. Vas deferens merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens adalah saluran yang melekat di sepanjang medio ventral permukaan ginjal. Vas deferens berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis. Vas deferens ini adalah pipa berotot yang pada saat ejakulasi mendorong spermatozoa dari epididymis ke ductus ejaculatoris dalam uretra peristaltik. Vas deferens juga mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Selanjutnya yaitu vesikula seminalis. Vesikula seminalis memiliki bentuk berlobus dan memiliki ductus secretory atau saluran pengeluaran yang berbentuk sedikit melingkar dan bergabung menjadi ductus secretory utama. Vesikula seminalis mirip seperti segerombol anggur, berbonggol-bonggol dan terletak di antara vas deferens dan uretra. Kelenjar vesikularis terdapat sepasang, terletak di kanan dan di kiri ampula. Saluran keluar dari kelenjar ini bermuara ke dalam uretra. Umumnya muaranya menjadi satu dengan ampula, sehingga ada dua muara, kiri dan kanan. Sekresi kelenjar ini banyak mengandung plasma untuk sperma yang kemudian disebut sebagai semen, fruktosa sebagai sumber energi dan nutrisi bagi sperma, dan juga memberikan warna berupa putih kekuningan yang disebut sebagai warna riboflavin. Selanjutnya yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar tunggal yang terletak di sekitar dan sepanjang uretra di bagian posterior saluran ekskretoris dari kelenjar vesikularis. Kelenjar prostat berbentuk bulat dan jauh lebih kecil dari kelenjar vesikularis. Secara topografik dibedakan dua bagian, yaitu bagian padat kelenjar atau bagian luar yang disebut dengan korpus prostat dan bagian yang menyebar atau bagian dalam yang disebut dengan pars disseminata prostat. Salah satu fungsi kelenjar prostat adalah menetralisirkan plasma sperma, membuatnya asam dengan akumulasi metabolit karbon dioksida dan asam laktat,
dan untuk merangsang gerak aktif atau gerak peristaltik spermatozoa dalam ejakulat. Selanjutnya yaitu kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper adalah sepasang kelenjar yang terletak di sepanjang uretra dekat titik luar dari panggul. Kelenjar Cowper merupakan sepasang kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil. Kelenjar ini berfungsi sebagai penghasil getah kental untuk membersihkan saluran reproduksi dari sisa-sisa urin. Hasil sekresi kelenjar Cowper yang bersifat mukus disekresikan mendahului proses ejakulasi pada ruminansia dan berperan menetralisasikan lingkungan uretra dan melumasi uretra. Hasil sekresi kelenjar Cowper juga berfungsi sebagai penambah volume sperma saat ejakulasi agar terlindung dari tekanan saat di uretra. Organ selanjutnya yaitu uretra. Uretra adalah saluran tunggal berwarna putih pucat berbentuk silinder yang memanjang dari persimpangan ampula ke ujung penis. Saluran ini berfungsi sebagai saluran ekskretoris baik urin maupun semen. Uretra membentang dari daerah pelvis ke penis dan berakhir pada ujung glans. Uretra dibagi menjadi 3 bagian yaitu pars pelvin, pars bulbouretralis, dan pars penis. Bagian pelvis merupakan suatu saluran silindrik yang diselubungi oleh otot uretra yang kuat dan terletak pada lantai pelvis. Bagian bulbouretralis adalah bagian yang melengkung seputar arcus ischiadicus. Bagian pars penis merupakan termasuk dari kelengkapan penis. Bagian belakang dari uretra terdapat bangunan kecil yang disebut dengan folliculus seminalis. Sedangkan bagian depannya adalah muara bersama dari ampula dan saluran kelenjar vesicularis. Organ selanjutnya yaitu penis. Penis adalah organ kopulasi ternak jantan yang mempunyai tugas ganda, yaitu pengeluaran urin dan penyaluran semen ke dalam saluran reproduksi betina. Penis terdiri dari akar, badan, dan ujung bebas yang berakhir pada gland penis. Penis merupakan organ kopulasi pada hewan jantan yang memiliki warna merah muda agak putih, berbentuk silinder panjang, dan bersifat kenyal. Penis merupakan bagian organ reproduksi jantan yang terletak paling luar, yang terbungkus oleh tunika albuginea yang berwarna putih. Pada penis terdapat otot yang dinamakan retraktor penis atau erektor penis, yang mana otot itu dapat menyebabkan ereksi pada penis. Jaringan pada penis bersifat fibroelastik dan agak kaku walaupun dalam keadaan tidak ereksi. Sebagian besar penis dalam keadaan tidak ereksi berbentuk huruf S yang disebut sebagai flexura sigmoidea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Luklukin Karimah dari kelompok 13A domisili Wonogiri dan Grobogan. Di sini saya akan menjelaskan bagian dan fungsi organ reproduksi ternak ruminansia betina. Jadi ini adalah organ reproduksi ruminansia betina. Yang pertama itu ada ovarium. Ovarium itu tuh yang berbentuknya bulat seperti ini. Terletak sebelum oviduct dan termasuk organ reproduksi primer. Kemudian ovarium ini digantung oleh ligamen yang disebut dengan broad ligamentum yang terdapat pada syaraf pembuluh darah. Fungsi dari ovarium ini adalah sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Sebagai kelenjar endokrin, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, di mana hormon estrogen ini dihasilkan oleh sel-sel TK yang berfungsi untuk mensekresikan hormon estrogen. Sedangkan
Hormon progesteron dihasilkan oleh sel lutein besar selama metastrus, diestrus, dan kebuntingan. Fungsi yang selanjutnya yaitu ovarium sebagai kelenjar eksokrin menghasilkan ovum atau sel gamet betina yang akan ditangkap oleh fimbre dan folikel. Fungsi dari fimbre dan folikel ini adalah menangkap ovum yang telah matang yang dikeluarkan dari ovarium. Kemudian organ reproduksi yang kedua yaitu oviduct. Oviduct berbentuk seperti tabung dengan aliran kecil panjang yang berkelok-kelok, digantung oleh ligamentum yaitu mesosalping. Aktivitas dari oviduct ini dirangsang oleh hormon estrogen dan progesteron. Fungsi dari oviduct ini yaitu 1. Menerima spermatozoa dari uterus ke tempat pembuahan. Kemudian tempat terjadinya pertemuan sperma dan ovum atau proses fertilisasi. Tempat terjadinya penseleksian sperma dan terjadi kapasitasi sperma. Karena di dalam oviduct ini terdapat cairan yang dapat menyebabkan sperma mengalami proses pendewasaan. Oviduct ini ada 3. Yang pertama yaitu infundibulum. Infundibulum merupakan bagian yang terletak di ujung oviduct yang membentuk fimbre, berfungsi dalam menangkap ovum. Setelah ditangkap, maka akan dilanjutkan ke ampula. Ampula merupakan bagian berdinding tipis yang mengarah ke belakang infundibulum. Di dalam ampula ini terjadi fertilisasi melalui proses morula, gastula, dan grastula yang selanjutnya akan menempel pada uterus, yaitu tepatnya pada endometrium. Bagian yang ketiga dari oviduct yaitu isthmus. Di antara ampula dan isthmus ini dibatasi oleh isthmus junction. Isthmus merupakan segmen berotot berhubungan langsung dengan uterus. Fungsi dari isthmus yaitu penghubung antara ampula dan uterus. Bagian yang ketiga yaitu ada uterus. Uterus berbentuk saluran tebal dan berotot, terletak setelah oviduct dan sebelum serviks, digantung oleh ligamen mesometrium. Fungsi dari uterus yaitu pemeliharaan dan perkembangan embrio. Kemudian sebagai tempat penempelan embrio pada endometrium, sebagai saluran yang dilewati spermatozoa, dan sebagai tempat prosesnya kelahiran. Di dalam uterus ini terdapat 3 lapisan, yaitu endometrium, myometrium, dan perimetrium. Endometrium adalah dinding lumen yang terdiri atas epitel, lapisan kelenjar, dan jaringan pengikat. Kemudian terdapat myometrium. Myometrium merupakan lapisan urat daging licin yang mengandung urat syaraf dan pembuluh darah. Lapisan yang terakhir yaitu perimetrium. Perimetrium merupakan lapisan dinding terluar. Uterus ini juga memiliki 3 bagian. Yang pertama ada cornu uteri atau tanduk uterus yang berfungsi sebagai penghubung dengan oviduct. Yang kedua ada corpus uteri sebagai tempat berkembangnya embrio dan implantasi. Yang ketiga ada cervix sebagai tempat penseleksian sperma. Organ yang keempat itu ada cervix. Cervix berbentuk tubul dan tebal. Di dalam cervix ini terdapat sphincter polos yang tertutup rapat, berfungsi untuk mencegah benda asing masuk ke dalam cervix. Terletak antara uterus dan vagina. Apabila cervix ini diraba, dia tuh akan ada seperti cincin-cincin. Fungsi dari cervix sendiri yaitu sebagai tempat pendeposisian inseminasi buatan, tepatnya di cincin keempat. Sebagai tempat penseleksian sperma, mencegah benda asing masuk ke lumen. Kemudian menghasilkan cairan mukos saat bunting. Organ selanjutnya yaitu vagina.
Vagina berbentuk seperti tabung, berdinding tipis dan elastis, terletak di antara serviks dan vulva. Fungsi dari vagina yaitu pendeposisian semen saat perkawinan alami, sebagai jalan partus, dan sebagai saluran keluarnya sekresi serviks, uterus, dan oviduct. Organ yang terakhir dari organ reproduksi ruminansia betina yaitu vulva. Vulva merupakan bagian eksternal yang terbentang dari vagina sampai bagian luar, terdiri dari vestibula dan labial, di mana fungsi vestibula sebagai saluran urinaria dan labial bergabung dengan vagina. Fungsi dari vulva yaitu sebagai organ kopulasi ternak betina, kemudian sebagai tempat deposit semen selama perkawinan alami, sebagai saluran kelahiran dan saluran urinari. Di dalam vulva ini terdapat 3 bagian, yaitu labia mayora, labia minora, dan klitoris. Labia mayora merupakan lipatan luar vulva yang berfungsi sebagai saluran urin. Labia minora merupakan lipatan dalam vulva sebagai tanda-tanda birahi. Tanda-tanda birahi itu seperti keluar leleran yang disebut mukus transparan, berwarna putih kekuningan dan bersifat elastis. Kemudian tanda-tanda birahi itu keadaan vulva akan membengkak dan memirah. Bagian yang terakhir dari vulva yaitu klitoris. Klitoris ini berfungsi membantu ternak dalam perkawinan alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurul Mauluda. Saya dari kelompok 13 IRTA. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi unggas jantan. Yang pertama ada testis. Testis merupakan organ primer jantan yang berstruktur kecil yang berbentuk oval. Fungsi testis berfungsi sebagai penghasil sperma atau spermatogenesis dan sebagai penghasil hormon reproduksi. Testis terdiri dari 2 bagian, yaitu tubular dan interstitial. Tubular terdiri dari 80-90% itu adalah tubulus seminiferus. Bagian kedua, interstitial testis, terdiri dari sel-sel helaidik yang berfungsi sebagai penghasil hormon testosteron. Yang kedua, epididymis ialah saluran yang melekat pada testis. Fungsi epididymis ialah untuk menyimpan dan mentransport masturbasi konsentrasi sperma. Bagian epididymis terdiri dari kepala epididymis, badan epididymis, dan ekor epididymis. Bagian kepala merupakan salah satu bagian terluas dari epididymis. Bagian ini menerima spermatozoa dari testis. Yang ketiga yaitu vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang diawali dengan epididymis sampai organ papila lanjut. Vas deferens memiliki fungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung semen atau vesikula seminalis. Vesikula seminalis berfungsi sebagai pemberi cairan buffer. Yang keempat adalah organ kopulasi. Alat kopulasi pada ayam berupa papila atau penis yang mengalami pedumeter atau tidak berkembang, kecuali pada itik berbentuk spiral. Bentuknya pada ayam hanya sebagai papila atau polus dan rudimental seperti puting susu dan agak berkembang pada saat kopulasi. Bagian papila terdiri atas palus non-pertudus dan palus pertutedus. Perkenalkan, saya Wahyu Trijarniko dari kelas IRTA kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi unggas betina. Organ reproduksi unggas betina terdiri dari ovarium, oviduct yang terdiri dari infundibulum, magnum, dan isthmus. Organ selanjutnya yaitu uterus, vagina, dan kloaka. Organ reproduksi unggas betina yang pertama yaitu ovarium. Ovarium merupakan bagian terpenting organ reproduksi unggas betina karena berfungsi sebagai penghasil sel telur dan sebagai penghasil hormon. Organ ovarium terletak pada daerah ginjal dan di antara rongga-rongga dada. Ovarium terdiri dari 2 lokus yang mengandung banyak folikel-folikel.
Bagian yang kedua yaitu oviduct yang terdiri dari infundibulum yang berfungsi sebagai penangkap sel telur yang telah diovulasikan. Selanjutnya yaitu magnum yang berfungsi sebagai penghasil sel putih telur yang terjadi sekitar 2-3 jam. Selanjutnya yaitu isthmus yang berfungsi sebagai membentuk membran kulit telur. Proses terjadinya membran kulit telur sekitar 1,5 jam. Organ reproduksi unggas betina yang ketiga yaitu uterus yang berfungsi sebagai pembentuk cangkang telur yang terjadi selama 20 jam 45 menit. Organ reproduksi unggas betina yang keempat yaitu vagina, merupakan saluran terusan dari uterus yang berfungsi sebagai alat kopulasi ternak unggas betina. Dan yang terakhir, organ reproduksi unggas betina yaitu kloaka yang berfungsi sebagai tempat keluarnya telur.